Ini masuk YouTube. Ya. Jadi ibu-ibu disorot juga ya? Siap-siap. Ini YouTube, ini YouTube. Kamu juga. Monggo silakan yang makan diteruskan aja, tapi tolong tenang dan duduk dengan baik, dengan manis. Sebentar lagi Bapak Ustadz Agus Setiawan akan melanjutkan kuliahnya. Mungkin tadi ada yang usul, ini baik kali usulnya. Ya, ini selalu masalah yang usul tadi. Judulnya mensucikan hati. Baik Pak. Oh tadi malam udah? Mensucikan hati udah? Hah? Nggak apa-apa kan Ibu ada yang belum? Belum. Yang selain temannya. Selain temannya. Semalam Sudah. semalam tentang ujian. Ujian. Cobaan, tentang cobaan. Oh, tadi malam cobaan. Ini nggak datang tadi malam ternyata. Yang tadi malam itu mengenai cobaan. Ya, yang sekarang ini bagaimana mensucikan hati. Jadi lebih tinggi lagi. Monggo teman-teman kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan dari menit berganti menit, jam berganti jam, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, sampai-sampai kalau kita bermaksud menghitung nikmat yang Allah beri, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Cuma terkadang saking derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai kita nggak ngeh, sampai-sampai kita tidak terasa bahwa apa yang sudah Allah beri kepada kita itu adalah anugerah besar yang belum tentu hamba Allah yang lain diberikan kenikmatan yang sama. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi Musa alaihissalam pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah beri kepadanya. Tanpa bermaksud untuk membantah, Nabi Musa kemudian berkata, "Ya Rabb, a'ashkur wa syukru bika ni'mah." Ya Allah, bagaimana mungkin aku mensyukuri seluruh nikmatmu? Karena Allah mintanya mensyukuri seluruh nikmat Allah, sedangkan syukur itu sendiri merupakan nikmat baru yang kau beri bagiku. Artinya, tidak setiap orang diberikan nikmat pandai bersyukur. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk pandai bersyukur, ya. Ada orang-orang yang semakin Allah lapangkan rezekinya, semakin Allah mudahkan urusannya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semakin tahu, maka kemudian dia akan semakin berpaling dari pengetahuan itu. Karena itulah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat dan kita bersyukur, mestinya kesyukuran itu kita susul dengan kesyukuran yang berikutnya, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan hati, dikuatkan, dibersihkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang beliau ajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agama Engkau. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam kesempatan singkat ini saya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji manusia bukan kepada orang yang suci. Tapi yang Allah puji dalam Al-Qur'an adalah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Karena ketika seseorang merasa dirinya sudah suci, pada saat itu dia sudah membuat titik dalam langkah kehidupannya. Dia tidak ingin lebih baik lagi, dia tidak ingin lebih soleh lagi, dia tidak ingin lebih dermawan lagi, dia tidak ingin lebih berbagi lagi kepada orang lain. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Orang yang senantiasa, berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang ini sadar betul bahwa senantiasa dia perlu mensucikan hatinya. Dia sadar betul bahwa dia setiap saat dia perlu untuk mensucikan hatinya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kemarin menyampaikan bahwa hati yang sehat dia akan sensitif dengan dosa. Hati yang sehat dia akan cepat sekali merasakan adanya keanehan dosa dalam dirinya. Makanya dosa itu bagi hati yang sehat bagaikan sayatan luka. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, sedih di hatinya, ya. Mirip seperti alarm bagi mobil yang baru, ya. Ketika ada pencuri mendekat, jangankan dia pegang handle mobil, pintu mobil tersebut, ya, baru saja dia mendekat sudah bunyi alarmnya, ya. Tapi kalau mobil itu sudah lama, alarmnya sudah tidak berfungsi, jangankan sekedar mendekat, pencuri membawa lari mobil tersebut, mobil itu tidak bunyi sama sekali. Ketika hati ini bersih, ketika hati ini hidup, jangankan melakukan kesalahan atau dosa, terlewat suatu kebaikan saja nyesal luar biasa, ya. Terlewat saja suatu kebaikan nyesal luar biasa. Kita ingin katakanlah hari Senin nanti kita shaum sunnah, kita bilang sama istri, mah kita puasa yuk, sudah mau akhir bulan Sya'ban. Kita siapkan alarm di handphone kita, alarm jam kita. Ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita terbangun ketika terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita rasakan? Kita bangunkan istri kita, ya mah, subuh. Ada rasa sedih. Adakah mereka berdua melakukan dosa? Tidak. Cuma kelewat kebaikan bagi diri mereka, ya. Ketika akan perang Tabuk, di mana perang ini terjadi di musim paceklik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi mengajak para sahabat untuk bersedekah untuk persiapan peperangan. Para sahabat kemudian mendermakan apa yang mereka miliki dari hartanya. Ada seorang sahabat yang menangis, ya. Ketika melihat ada sahabat yang lain bersedekah, dia nggak mampu bersedekah. Datang Umar bin Khattab dengan membawa separuh dari hartanya, tambah teriris hatinya. Bahkan ditambah lagi ketika dia tahu Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan begitu banyak dari seluruh hartanya. Malam hari dia sholat malam dan dia kemudian berdoa, Allahumma qad amartana bis shadaqah. Ya Allah, Engkau telah menganjurkan kami untuk bersedekah. Aku percaya, aku mau, tapi aku tidak mampu. Maka saksikanlah ya Allah, aku menyedekahkan setiap perkataan yang tidak baik dengan diriku, setiap omongan dan ghibah orang kepada diriku, setiap orang yang menzalimi diriku, aku maafkan dan aku jadikan sedekah karenamu. Di pagi hari
Usai sholat subuh, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang baru bersedekah tadi malam? Tidak ada yang mengaku, karena tidak ada yang merasa bersedekah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, Qum ya Ulbah, bangun wahai Ulbah, Allah menerima sedekahmu. Ketika hati itu bersih, ada rasa sedih ketika terlewat suatu kebaikan. Itulah yang ada di tengah masyarakat para sahabat. Ketika masyarakat sahabat yang miskin datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, zahaba alud duthuri bil ujuri kulliha. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah membawa semua pahala. Kata Nabi, apa yang kalian maksudkan? Kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Cuma mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami amal yang bisa menyamai mereka. Kata Nabi SAW, amalkan setelah kalian sholat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan genapkan yang ke-100 dengan la ilaha illallah sampai akhirnya. Gembira sahabat-sahabat yang miskin ini. Tapi selang beberapa waktu kemudian datang lagi dan berkata, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu mendengar apa yang kau sampaikan, dan mereka mengamalkan apa yang kau anjurkan pada kami. Ajarkan lagi kepada kami. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Apa yang menarik, hadirin khotal iman rahimakumullah, sahabat yang miskin iri bukan kepada harta yang dimiliki oleh sahabat yang kaya. Mereka iri terhadap amal yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Itu yang berbeda hatinya dengan masyarakat kita. Masyarakat kita ketika melihat harta seseorang, silau, iri dengan harta itu. Tapi masyarakat sahabat, karena mereka memiliki hati yang bersih, mereka bukan iri dengan hartanya. Mereka iri bahwa dengan harta itu banyak orang-orang yang bisa mendapatkan surga lebih baik daripada mereka. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi begitulah hati yang sehat. Ya. Begitulah hati yang bersih, ya. Ketika hati itu sehat, hati itu bersih, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali jangankan melakukan dosa, terlewat suatu kebaikan saja nyesel luar biasa. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lalu kemudian yang akan kita bahas singkat saja, yaitu apakah penyakit-penyakit hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati adalah yang pertama, hubbud dunya. Buya Hamka mengatakan hubbud dunya ini bukan cinta dunia, tapi candu dengan dunia. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya semalam mengatakan bahwa dunia ini indah, tapi seringnya menipu. Akhirat itu lebih indah, namun sayangnya tidak terlihat. Ya. Kalau Imam Ghazali bilang, dunia itu bagaikan ular berbisa. Ya. Pada saat dia mengelus-elus, begitu lembut. Tapi jangan sampai kita salah, dia itu beracun jika menggigit kepada kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari penyakit hubbud dunia ini, candu dunia ini, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, akan menyebabkan penyakit yang lain. Penyakit yang pertama adalah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah syuhun, kikir. Ya. Orang kalau sudah hubbud dunia, saya mengatakan penyakit harta itu dua. Penyakit harta itu kalau sebelum dapat itu tamak, serakah. Nanti penyakit kedua dari harta kalau sudah dapat adalah pelit atau bakhil. Begitulah manusia. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada seorang ulama yang berasal dari daerah Lubnan, ya. Namanya Imam Al-Auza'i. Nama beliau diabadikan menjadi salah satu universitas di Lebanon, ya. Sebenarnya beliau pantas menjadi imam madhab yang kelima, tapi karena murid-murid beliau tidak banyak keluar dari Lebanon, sehingga tidak banyak dikenal buah pikiran beliau. Diriwayatkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beliau tinggal di masjid. Ya. Sampai suatu saat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Di situ diceritakan bahwa beliau keluar dari masjid untuk suatu keperluan, ya. Kemudian datang waktu sholat zuhur, beliau masuk ke salah satu masjid. Beliau sholat menjadi makmum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sholat, maka kemudian imam masjid tersebut berbalik sebagaimana disunahkan menghadap kepada makmum, dan wajahnya kemudian bertemu dengan Imam Al-Auza'i. Dihampiri, disalami, kemudian ditanyakan, wahai imam, ya, aku dengar engkau hidup dan tinggal di masjid. Dari mana makanmu? Pertanyaan yang bagi kita merupakan hal yang biasa. Tapi ketika Imam Auza'i ditanya seperti ini, beliau kemudian berubah wajahnya. Beliau bertanya kepada imam masjid tadi, apakah engkau berkata dengan sungguh-sungguh pertanyaan tadi? Kaget imam. Belum sempat hilang kagetnya, Imam Al-Auza'i kemudian mengatakan, kalau engkau bertanya tadi sungguh-sungguh dari dalam hatimu, la u'idus shalah, aku akan mengulangi sholat. Artinya apa? Beliau menganggap tidak sah bermakmum dari imam masjid itu. Kaget imam masjid itu, hanya gara-gara dia bertanya begitu, kok sampai sedemikian marahnya Imam Auza'i. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah kalimat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalimat yang dicatat dengan sejarah dengan tinta emas. Beliau mengatakan, fa innahu man syakka fil rizqi syakka fil khaliqi. Karena barang siapa yang ragu dengan rezeki, berarti ragu dengan yang pernah menciptakan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada seorang penyamun, ya, seorang begal yang biasanya beroperasi di perbatasan antara Syria dengan negara yang lain. Biasanya kafilah-kafilah itu akan beliau jegat, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beliau menceritakan bagaimana taubatnya beliau, ya. Ketika suatu hari beliau lihat di atas pohon kurma burung elang, ya, datang dan pergi silih berganti, ya. Beliau tahu bahwa biasanya kalau seperti ini burung elang tersebut pasti punya anak. Jadi dia akan pergi mencari makanan, datang lagi disuapi. Maka sambil menunggu mangsa, ya, kafilah yang lewat, maka penyamun ini pun kemudian naik ke atas pohon kurma ini untuk mengambil anak burung elang. Tapi betapa terkejutnya beliau ketika beliau melihat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata di atas pohon kurma itu bukan anak burung elang yang beliau dapatkan, tapi ternyata seekor ular buta yang tengah disuapi oleh burung elang tadi. Beliau kemudian berpikir, kalau sampai burung elang dengan ular ini yang sebetulnya adalah musuh, ya, tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wasilah untuk menyalurkan rezeki yang Allah berikan kepadanya? Jadi beliau kemudian berpikir, untuk hewan saja Allah telah jaga rezekinya, mengapa aku harus mencari sesuatu yang haram yang Allah berikan kepadaku? Taubat beliau dan menjadi salah seorang ulama terkemuka di Syria, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, disinilah, ya, kalau orang yang hubbud dunia malah jatuhnya kepada bakhil, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, salasun muhlikat, ada 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama kata Nabi SAW adalah syuhun muta', rasa kikir yang diperturut, ya. Para ahli hadis mengatakan bahwa rasa kikir yang diperturut ini bisa membinasakan manusia, bukan gara-gara dia mau ngasih kemudian nggak jadi, tapi karena seseorang yang kikir itu berarti ragu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada dia dan telah menciptakan dia, ya. Makanya kalau seseorang itu sudah hubbud dunia, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, biasanya dia akan bakhil, dia akan pelit, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang akan merasa bahwa disitulah kebahagiaan dia pada saat dia berada dan bergelimang dengan harta, tapi sebenarnya dia lupa. Terus menerus dia akan dibebankan dengan harta itu, ya. Kecuali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau harta itu kemudian digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi beban, ya. Dia akan menjadi beban, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat seseorang berbagi dengan ikhlas, dia tahu bahwa rezeki yang Allah berikan ini merupakan sarana bagi dia untuk berbagi kepada yang lain.
Saya sering mengatakan bahwa kita akan mendapatkan keajaiban di luar dari apa yang kita bayangkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ada seorang tukang becak di daerah Jawa Tengah. Ya. Tukang becak ini sangat luar biasa. Setiap hari Jumat dia menjadikan semua orang yang naik becaknya itu tidak perlu membayar kepadanya. Dan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga suatu hari, ya, datang seorang ibu ke kota tersebut dan naik becaknya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat diantar ke tempat yang dituju, waktu sang ibu ini bermaksud membayar, betapa kagetnya diri dia ketika tukang becak ini mengatakan, "Maaf Bu, saya sudah berjanji setiap hari Jumat saya tidak terima dari uang yang naik becak saya. Saya jadikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala." Si ibu ini bagaikan ditampar, karena selama ini dia orang yang jauh dari bersedekah. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih bersahaja dari dirinya namun bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih belum percaya. Jumat minggu depan dia datang lagi ke situ. Dicari itu tukang becak, minta diantar ke tempat yang lebih jauh. Lagi-lagi waktu dia mau membayar, tukang becak mengatakan hal yang sama. Percayalah diri dia. Maka sang ibu berkata, "Mas, tolong antarkan saya ke rumah Mas." Ya. Beliau ke rumahnya, ketemu sama istri dan tukang becak tadi, ngobrol. Sang ibu kemudian mengatakan, "Mas, jujur, sebelum minggu lalu kita berjumpa, saya adalah orang yang jarang bersedekah. Tapi ketika bertemu dengan Mas minggu lalu, saya betul-betul dibukakan bahwa masih ada orang yang jauh lebih bersederhana dari saya, namun bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya yang sudah diajarkan bagaimana bersedekah, ngajak Mas dengan istri untuk berangkat haji." Sesuatu yang di luar dari apa yang kita bayangkan terjadi ketika kita melakukan sesuatu itu, ketika kita berbagi dengan tulus dan ikhlas. Makanya saya sering mengatakan, jangan pernah menganggap kecil sebuah amal sepanjang dia dilakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya dahsyat. 2005 saya pertama kali ke Malaysia. Kita bikin pengajian ekspatriat, mereka yang kerja di perminyakan, kan tidak hanya di Petronas, ada yang di Shell, ya, Murphy Oil dan lain sebagainya. Itu pada saat menjelang Ramadan, beberapa ibu-ibu waktu itu mengeluhkan mereka banyak punya baju yang masih layak dipakai tapi sudah ada model-model baru. Ya. Saya bilang, bagaimana kalau kita kumpulkan, kita bagi sama pekerja-pekerja Indonesia yang di pabrik-pabrik. Ya. Kebanyakan ibu-ibu bilang, "Waduh, kita malu Ustaz, jangan-jangan mereka nggak mau terima, nggak siap mentalnya, takut-takut ntar mereka mencemooh, oh ini kok dikasih baju bekas." Saya mengeluarkan kalimat tersebut, saya mengatakan, jangan pernah nganggap kecil sebuah amal sepanjang dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikumpulkan, ya, di laundry, dicuci, setelah itu dimasukin di plastik satu-satu tuh Bu. Ya. Saya masih ingat kalau ada yang pernah ke Malaysia, kita bawa ke daerah Sungai Way. Di sana ada pabrik Western Digital, ada Sony, ada Western Digital. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita kumpul waktu itu di hall. Ya. Saya ceramah, setelah itu ibu-ibu menyampaikan bahwa mereka itu ada bingkisan, pakaian layak pakai. Mohon maaf, ini memang sudah terpakai tapi masih layak. Ternyata di luar dari apa yang dibayangkan oleh ibu-ibu. Antusias, karena memang masih sangat bagus. Beberapa ibu-ibu yang tadinya di luar hall tersebut akhirnya ikut masuk. Bahagia. Selesai acara, ada hal yang tidak bisa saya lupakan. Maju beberapa orang dari TKW itu, ya, dan mereka kebanyakan dari Medan. Mereka bilang, "Ustadz, kami ini bukan orang Muslim, tapi melihat persaudaraan pada hari ini, izinkan kami mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." 12 orang masuk Islam saat itu. Di luar dari apa yang kita bayangkan. Ketika sesuatu itu dilakukan dengan tulus, yang bekerja adalah tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbagi dengan tulus, yang membukakan pintu batin itu adalah Allah, bukan kita. Ya. Tapi ketika kita bakhil, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, akan menjadi semakin berat. Ya. Yang kedua dari hubbud dunia, dari candu dunia ini, selain bakhil, yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan hasad, dengki.
iri. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, penyakit iri ini lebih berbahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau, "Madzibani ja'iani ursila ila dzaribati ghanamin bi afsadi minalladzi yahsudu ala akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 ekor serigala dilepas. Jadi 2 ekor serigala yang lapar, kata Nabi SAW, dilepas di tengah kerumunan kambing, itu ngerusaknya tidak lebih parah daripada orang yang dengki pada orang lain. Kalau serigala yang lapar, itu pada saat dilepas di tengah kerumunan kambing, dia akan makan secukupnya. Ya. Tapi orang kalau iri, kalau dengki, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang itu akan membuka aib saudaranya. Dia ceritakan aibnya, ya. Nggak nyangka, saya baru tahu waktu lagi acara di rumah fulan, ternyata diceritakanlah aibnya. Atau kalau orang itu tidak ada aibnya, dibuatlah hal-hal yang palsu, diada-adakan, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka begitu berbahayanya orang yang dengki. Sakit, ya. Terkadang orang yang didengkii, orang yang diirii, malam itu sudah tidur nyenyak, tapi orang yang dengki belum tertidur, masih nggak puas, ya. Sudah dia omongin, Mbak coba lihat, baju sih bagus, kerudungnya nggak cocok. Ada aja yang diceritain, ya. Tapi ternyata kok herannya, orang masih terus ngedeketin, ngajak ngobrol, malam nggak bisa tidur. Apalagi orang yang dengki, ya. Orang yang diiriinya sudah tertidur pulas, terkadang dia belum tertidur, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, salah satu sebab iri atau dengki itu adalah, diantaranya adalah candu dengan dunia. Dia nggak mau kalah dengan dunia, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, penyakit ketiga dari candu dunia adalah, ya, orang tersebut akan tamak atau serakah, ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang sudah serakah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya sempat mendampingi seorang kawan, seorang ustadz, ya. Beliau diundang ke luar negeri, jadi saya nganter ke Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata waktu itu lagi hujan deras, sampai kemudian tambak-tambak di sekitar Soekarno-Hatta itu meluap. Kan ada tambak-tambak tuh, ya. Ikan-ikan bandeng itu keluar, bukan loh. Jadi kemudian keluar dari tambak-tambak itu, ya. Dan kemudian karena sedang hujan begitu, kemudian juga air tergenang, maka jalannya mobil juga perlahan, ya. Jadi karena pelan, kemudian ustadz itu nunjuk kepada saya, dia bilang, tuh lihat, ya, bagaimana kita lihat seekor kucing sedang berbahagia mendapatkan ikan-ikan bandeng segar. Tapi dia bilang, begitulah binatang, ya. Kalau sudah cukup memenuhi perutnya, begitu banyak bandengnya ditinggalkan. Berbeda dengan manusia kalau sudah serakah. Jangankan bandengnya, sak tambak-tambaknya bisa hilang. Ya, itu manusia kalau sudah serakah luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, lau ana libni Adam wadiyan min zahab labtaghafanian. Kalau anak cucu Adam punya satu bukit dari emas, pengen yang kedua, ya. Terus, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Tapi ketika dunia ini menjadi candu, mohon maaf sekali lagi, apakah dia akan membahagiakan kita? Tidak. Belum tentu. Kebahagiaan itu bukan pada materi. Kebahagiaan itu bukan pada dunia, ya. Ketika saya di Malaysia, salah seorang permaisuri dari kesultanan yang ada itu private baca Quran dengan saya, ya. Itu kalau habis ngajar, biasanya dia akan ngeluarkan cek, ya. Jadi ceknya itu udah ditulis nama beliau, DYMM, dan saya nggak perlu sebutkan namanya, DYMM terus nama beliau. Jadi Duli Yang Maha Mulia terus nama beliau, ya. Itu biasanya dia akan nanya, Ustadz ada keperluan apa? Udah bayar kuliah belum?
ada keperluan apa. Jadi dia tinggal tulis. Kalau kata orang Jakarta, duitnya nggak ada serinya, tinggal tulis doang. Ya, ya. Tapi yang menarik adalah dia bilang satu-satunya permaisuri sultan-sultan di Malaysia yang pakai kerudung beliau. Dia bilang tidak ada yang membahagiakan melainkan ketika saya sudah lancar untuk baca Al-Quran. Dia bilang dia sempat tinggal di Amerika, bagaimana ketika ulang tahun dia ngundang artis ini dan itu, tapi ternyata hampa. Coba deh kalau kita merenung, apa yang kita cari sebenarnya dari dunia ini, ya. Makanya kata Nabi yang disebut rezeki itu adalah apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Ini belum tentu rezeki, ya. Kalau ketepak, tumpah, ya bukan rezekinya kita bilang, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, kembali bahwa penyakit hati yang pertama itu adalah hubbud dunia, candu dengan dunia, ya. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, penyakit hati itu adalah, ya, maksiat dan mengikuti bisikan syaitan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'min idza aznaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang manusia kalau dia melakukan dosa, di hatinya itu akan tertetes satu noda hitam. Fa in taba wastaghfar saqula qalbuhu. Kalau dia cepat taubat, istighfar, bersinar lagi hatinya. Fa in lam yatub, kalau dia nggak bertaubat terus menerus, maka kata Nabi, fadzalikar rona, maka itulah yang disebut dengan ron, yang artinya adalah hitam, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ala ma kanu yaksibun, sekali-kali hati mereka menjadi hitam, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, saya tadi baru update status saya di Facebook, ya. Saya bilang, jangan resah bila ada yang membenci kita di dunia. Masih banyak orang yang mencintai kita di dunia. Tapi resahlah ketika Allah benci kepada kita, karena tidak akan ada lagi orang yang mencintai kita di akhirat. Sekali lagi saya ulangi, jangan resah kalau ada yang benci di dunia, karena masih ada orang yang lain yang mencintai kita. Tapi mestinya kita itu resah kalau sampai Allah itu membenci kepada kita, karena tidak akan ada lagi yang cinta kepada kita di akhirat. Nggak ada yang berani cinta kepada kita di akhirat kalau Allah sudah benci, ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, itulah ketika seseorang melakukan maksiat, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, hatinya kemudian menjadi hitam terus, ya. Sampai kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, tadi menjadi hati yang sakit. Kalau hati sudah sakit, waliyazubillah, lama-kelamaan menjadi hati yang beku, hati yang mati dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, itulah di antara penyakit-penyakit hati, ya. Sebenarnya masih banyak, tapi pangkalnya tadi, ya, candu dunia. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, adalah bagaimana seseorang melakukan maksiat dan mengikuti bisikan syaitan. Kalau sudah begini, maka dia akan lupa dengan kematian. Rasanya masih akan hidup, ya, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, seorang pujangga di Arab mengatakan bahwa, ya, kematian itu kamin sahihin mata qabla saqimin. Betapa banyak orang yang sehat meninggalnya lebih dulu daripada orang yang sakit. Betapa sering orang ngejenguk orang sakit, dia sendiri wafatnya lebih dulu daripada orang yang sakit. Ketika kami di Malaysia, ada seseorang yang ingin menjenguk orang tuanya di Padang, sakit. Dia berangkat ke Padang, habis jenguk sampai rumah dia yang meninggal dan orang tuanya masih hidup, ya. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, penyakit-penyakit hati itu menjadikan kita seolah-olah masih lama akan meninggal, ya. Padahal, ya, mengutip perkataan seorang ustadz, beliau mengatakan kematian itu adalah sebuah hakikat. Kita tidak boleh takut mati, tapi kita juga dilarang meminta mati. Yang kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan mati. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah mengatakan semua jiwa itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma mati orang itu berbeda-beda. Ada yang mati dalam keadaan baik,
Ada yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang Allah gambarkan 10 ayat berikutnya, bahwa ada orang-orang yang mati, mereka dalam keadaan berjuang, mereka dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan iman kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati kembali, ya. Jangan kita panjang angan-angan, ya. Kayaknya masih mau begini begitu, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, marilah, ya. Kita punya hati, kita bersihkan hati kita, ya. Dari apa yang nantinya akan mengotori hati kita, apa yang menjadikan hati kita sakit, ya. Karena tadi saya mengatakan kalau hati itu tadi sumber-sumbernya candu dunia, mengikuti hawa nafsu, nanti akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Nanti Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau hati itu sudah sakit, mirip kayak teko. Teko itu yang keluar dari adalah apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau hati sudah sakit, kata-kata yang keluarnya juga nggak enak, ya. Makanya kalau kita dapatkan orang kok bertutur kata kayak gitu, nggak usah kemudian kita ragu. Berarti teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, ya. Kalau kita buka rumah ternyata yang keluar ular kalajengking, maka nggak usah heran, berarti rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Ketika seseorang keluar kata-kata yang tidak baik, oh berarti hatinya kosong, tidak ada yang menghuni di hatinya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Orang Arab tuh punya perkataan, al-labibu bil isyarati yafhamu. Al-labib itu orang yang cerdas. Bil isyarati, dengan isyarat saja dia faham. Jadi nggak perlu ada kertas kecil Ustaz 5 menit lagi. Saya kira ibu-ibu udah mulai kepanas, udah mulai begini geser-geser. Saya kira saya cukupkan demikian, ya. Demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Saya kira saya cukupkan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi bisa jadi bekal untuk asa nih, Pak. Insyaallah. Membersihkan hati seperti Bapak tadi sebutkan. Mungkin ada yang bertanya tadi. Ibu-ibu, monggo. Yang bertanya mengenai penyakit hati, silakan. Tiangnya. Kenapa diangkat? Oh, Mundur dikit. Terlalu jauh. Ada yang nanya nih, monggo. Bu, nanya, Bu. tadi malam udah nanya. Oh, tadi malam nanya. Ya, sekarang, Bu, lagi. Khusus ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini nanya. Dia udah ada sesi tadi. Oh, ada yang nanya, monggo. Khusus ibu-ibu lah. Monggo, silakan. Sini. Ada. Itu mikrofon. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya mau nanya, bagaimana cara mengobati penyakit hati kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Satu sesi lagi nih. Satu lagi. Ada pertanyaan lagi? Monggo, yang lagi, yang lainnya. Udah, Pan. Kita mau nanya. Dipasang ya. Nanya dipaksa ini. Ini Mas Prabu nih. Prabu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanda-tandanya kalau kita udah dibenci sama Allah, berapa Pak? Ya. Udah. Mana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Pak, Ustaz ada menyinggung soal wasilah. Wasilah apa yang kita bisa gunakan dikabulkannya doa? Oh, ya. Ulangi ke depan.
Itu langit. Wasilah-wasilah apa yang bisa kita gunakan agar doa kita dikabulkan Allah? Apa itu wasilah? Perantara. Oh, wasilah itu perantara. Ya. Perantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup 3 ya. Ya. Udah tadi udah 4 saya. Ini cuma 3. Tadi saya 4 tadi. Moga Pak. Baik, matur suwun, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau ditanya tentang bagaimanakah kita membersihkan hati, ya, maka yang pertama adalah diantaranya dengan membaca Al-Quran. Ya. Saya sering mengatakan ada 2 cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama adalah manusia yang berkomunikasi, dan itu adalah dengan sholat. Dan yang kedua adalah Allah berkomunikasi dengan kita, dan itu adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW kalau resah, itu beliau sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat mutlak. Sholat yang tidak terikat, gak ada namanya. Jadi kalau sedih, resah, sholat. Yeah. Jadi kadang kita mendapatkan, mohon maaf, misalkan kelakuan anak, kelakuan pasangan kita, ya. Kadang kita gundah, ya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi SAW itu sholat 2 rakaat, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita itu sering kalau ada masalah ngadunya sama manusia, tapi kepada Allah itu belum. Kita sering di Facebook, orang udah tahu sejagat ini, Allah belum ngadu kita. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekitar 6-7 tahun yang lalu, jadi saya tahun lalu itu bawa ngebimbing jamaah haji dari Australia. Jadi orang Indonesia yang tinggal di Australia itu berangkat haji, saya ngebimbing. Jadi saya dari Indonesia, mereka dari Australia, transit di Indonesia, kemudian ke Jeddah. Ya. 6-7 tahun yang lalu, ya, mereka biasanya kalau di Jakarta itu nginep di salah satu hotel di dekat Tanah Abang. Ya. Dari situ waktu mereka ke Soekarno-Hatta, pimpinan rombongannya mencoba men-check-in-kan buat seluruh jamaah. Betapa terkejutnya, ternyata tiket mereka Jakarta, Abu Dhabi, Jeddah itu palsu, kosong, blanko. Ya. Hampir beliau mau marah, tapi kemudian ditunjukkan di komputernya. Jadi perinannya ada, Pak, tapi bookingannya nggak ada. Itu sekitar 70 jamaah. Dia telepon istrinya di Sydney untuk kemudian telepon ke travel itu tutup. Telepon nggak diangkat. Yeah. Akhirnya pihak maskapai kesian. Dia bilang, Bapak, kita akan bantu deh. Sekarang Bapak beli tiket baru saja. Ini urusan Bapak nanti di Australia. Yeah. Ini pun kita nggak bisa jamin mereka bisa berangkat langsung ataukah nanti akan kita pecah-pecah. Karena untuk 70 sekalian itu susah. Yeah. Yang jadi masalah adalah siapa yang bawa uang cash untuk seharga 70 tiket. Orang walaupun orang kaya bawa bekal haji nggak ada yang sampai segitu. Yeah. Telepon sana, telepon sini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, akhirnya sampai ada seorang jamaah yang bilang, Pak, Bapak dari tadi sibuk kesana kemari, panik kesana kemari, kayaknya Bapak belum sholat asar. Sama manusia udah ngadu, telepon sana, telepon sini, pinjem sana, pinjem sini. Coba Bapak sholat asar dulu, baru terkaget. Kita kadang kalau panik begitu. Yeah. Beliau sholat, habis sholat kemudian ada jemaah yang bilang, Pak, saya nggak tahu, tapi saya punya saudara di daerah Tebet. Yeah. Karena di Indonesia juga, mohon maaf, walaupun orang kaya, nabung itu belum tentu mereka megang dolar. Karena itu kan harus belinya dengan dolar. Yeah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, singkat ceritanya diteleponlah orang tersebut, padahal kan saudaranya di Sydney.
itu jarang komunikasi. Tapi ketika tahu bahwa itu dari saudaranya dan bilang mau pinjam, apa kata dia? Ya udah datang aja. Subhanallah. Kita sering ngadu sama manusia, lupa ngadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat hati yang pertama baca Quran, ibu-ibu. Ya. Kalau kata Syekh Qardawi, Al-Quran itu adalah ruhun rabbani, tahya bihil qulubu wal uqul. Al-Quran itu adalah spirit robbani yang akan menghidupkan hati dan akal manusia. Ya. Coba kita baca tenang. Ya. Saya tertarik ketika dulu saya termasuk kayak bapak-bapak yang di IPTN. Saya dulu yang mendapatkan beasiswa ICMI di Kairo. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Saya tertarik ketika waktu itu ketika ada acara ICMI, ya. Salah seorang dari kawannya Pak Habibie cerita, beliau itu Al-Quran biasanya 2 bulan sampai 3 bulan itu akan ganti, setiap 2 bulan atau 3 bulan. Kita bilang kenapa kok diganti? Ternyata beliau kalau baca Al-Quran, kemudian baca terjemahannya, dan kemudian beliau mencoba untuk merenung. Hasil perenungannya itu biasanya beliau tulis di pinggirnya. Itu kan kalau 2 bulan 3 bulan khatam beliau ganti karena udah banyak coretannya. Itu membantu memperkaya bagaimana perenungan kita. Kadang pada saat kita bergembira, perenungan kita dengan ayat tersebut lain. Ya. Pada saat awal bulan baca Al-Fatihah itu alhamdulillah kencang bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi akhir bulan baca itu masya Allah. Alhamdulillahnya tuh. Ya. Ya. Jadi perenungan seseorang itu akan sangat-sangat berbeda. Jadi yang pertama baca Al-Quran. Ya. Karena itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita. Makanya salah seorang ulama mengatakan, kalau kita sedang resah, kita sedang ada masalah, buka Al-Quran, acak, dapati bahwa Allah memberikan nasihat kepada kita. Buka aja acak, ya. Kita buka, kemudian kita lihat, ya. Sama yang kedua, Bu, ya. Saya tertarik dengan pesan salah seorang ulama di Pakistan. Beliau bilang, yang banyak adalah orang yang membaca Al-Quran, tapi yang diharapkan adalah biarkan Al-Quran membaca diri kita. Ya. Sering kita yang membaca Al-Quran, tapi apa yang dimaksudkan biarkan Al-Quran membaca kita adalah kadang pada saat kita membaca Al-Quran, ketika lewat ayat-ayat tentang sedekah, kita yang masih jarang sedekah, kita lewat. Biarkan Al-Quran membaca tentang kita. Biarkan Al-Quran menelanjangi bagaimana kekurangan kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah sholat malam. Luar biasa. Sholat malam itu adalah warisan para orang-orang soleh. Ya. Pada saat kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, rasakan nikmatnya bagaimana kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf kalau saya mengatakan hal ini. Sebenarnya kita pernah merasakan kenikmatan spiritual saat kita berdua dengan Allah. Cuma sayangnya tidak kita kekalkan hal itu. Ya. Pada saat kita sedang ada butuh, pada saat kita sedang ada masalah, baru mata itu seolah-olah mudah untuk menangis. Ya. Doa juga ngotot, ya Allah, ya. Mudah-mudahan anak saya soleh, soleha, mudah-mudahan anak saya bisa kuliah, berbagai macam. Ya. Dan sering Allah Subhanahu wa taala pada saat doa yang ngotot, Allah kabulkan. Karena memang begitulah adabnya. Ya. Tapi sayangnya tidak setiap momen kita berdoa seperti itu. Ya. Saya bukan mengatakan berdoa dipimpin imam itu bid'ah, tidak. Cuma kalau dipimpin itu seringnya kekhusyuannya lain. Ketika dipimpin Allahumma ighfirli, apalagi tidak ada tekanannya, ada yang sambil amin. Ya Allah, gimana mau dikabul? Ya. Sambil ngelap leho, sambil ngelap ingus. Aduh. Gusti Allah juga ngeliat. Yang kayak gini mau dikabulin doanya. Ya Allah. Ya.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, coba kita renung lagi ya. Doa yang sering dikabul Allah itu pada saat kita memelas, ya Allah ya. Bahkan tidak sedikit kita menangis. Itu yang seringnya dikabul. Cuma sayangnya tidak sering itu kita lakukan. Ya. Makanya kalau ibu semalam juga, tapi semalam nggak pakai slide ya. Kemarin ibu-ibu saya tunjukkan, ya. Iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa dan melimpah harta. Tapi iman itu menjamin kita untuk selalu merasakan sayangnya Allah kepada kita. Dalam apapun warna dan rasa kehidupan ini. Paragraf kedua ibu masih ingat? Ridho Allah tidak ditunjukkan bagaimana sulit dan susahnya hidup seseorang, kaya atau miskinnya seseorang, lapang ataukah sempitnya rezeki seseorang. Tapi ridho Allah itu akan ditunjukkan pada kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun kondisi yang Allah beri kepada kita. Pada saat kaya apakah Allah ridho? Belum tentu. Kalau memang itu menjadikan kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah miskin pertanda bahwa Allah murka? Belum tentu. Kalau ternyata dengan miskin itu kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya lagi-lagi di slide yang kemarin saya mengatakan terkadang ya, kita perlu membuat jarak dalam kalimat-kalimat kehidupan agar kita bisa mencerna kata-kata kehidupan. Kalau kata-kata itu terlalu dekat, kita nggak bisa bacanya. Kalau nikmat itu terlalu banyak, kadang kita nggak ngerasa. Allah itu sayang dengan kita. Makanya terkadang sama Allah diambil sedikit, biar menangis lagi diri kita. Biar ingat lagi bahwa kita itu perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahun 2005 saya ngambil S3 di Malaysia. Selang beberapa bulan ada kawan dari Riau, dari Pekanbaru ngambil MBA. Dapat 2 bulan, Masya Allah, anaknya divonis kanker. Di kemo beberapa kali, maka kemudian meninggal dunia. Saya dengan istri dipanggil untuk kemudian mengurusi jenazah anaknya. Saat mengkafani saya tanya, kira-kira apa hikmah di sebalik ini? Apa jawaban dia? Sepertinya saya sudah lama nggak menangis, Ustadz. Maka Allah ambil sedikit nikmat agar kembali saya menangis dan saya sadar bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah mengambil nikmat yang Allah beri kepada kita, bukan Allah zalim. Agar kita merasakan bahwa nikmat itu dari Allah. Agar kita sadar tempat bergantung itu kepada Allah. Bukan pada harta kita, bukan pada kerjaan kita, sampai kepada suatu saat, kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan kalimatnya begini dalam kitab Al-Fawaid. Setiap manusia itu akan sampai kepada titik kulminasi problem. Tentunya kita punya problem-problem, masalah-masalah, tapi mungkin bisa kita selesaikan dengan harta kita, jabatan kita, dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, kita akan sampai kepada titik puncak masalah, jadi bagaikan gunung. Ya. Beliau mengatakan, kalau pada saat kita di puncak masalah ini dan kita merasa nggak ada lagi yang bisa ngebantuin kita, ya, mau cerita ke temen malu, duit nggak berharga karena ini bukan masalahnya dengan uang. Kata beliau, pada saat grafiknya begini dan pada saat di puncak itu kita mintanya kepada Allah, maka bagaikan gunung terbalik. Begitu luasnya Allah membukakan pintu buat kita. Makanya beliau mengatakan di akhir, fa'ajmilu fit talab, percantiklah dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tahajud, Bu. Ya. Makanya saya ingat Pak Habibie itu walaupun dalam traveling itu beliau nggak tinggal ya tahajudnya, luar biasa. Ya. Ya. Kita juga bisa demikian. Ya. Jadi di antara cara untuk membersihkan dari penyakit hati itu demikian. Ya. Bisa baca Quran, bisa tahajud dan juga yang lainnya. Ya. Tadi saya bilang sama ini bisa jadi satu sesi tersendiri. Mohon maaf ntar kepanjangan. Ya. Yang berikutnya tanda Allah benci kepada kita, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Di antara tanda yang paling jelas adalah kita semakin jauh Pak dari Allah. Ya. Kita semakin jauh dari Allah, kita semakin menolak ketika ada yang menasehati kita, ketika ada yang mengajak kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Anfal
tentang orang-orang kafir berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana hadzal haqqu min 'indi rabbik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Kata mereka kepada Nabi, "Hai Muhammad, kalau ini benar dari Tuhanmu, jatuhi kami dengan batu." Said Qutb dalam tafsirnya mengatakan, hadhil kalimah fi muntahal ghabawah. Kalimat ini menunjukkan betapa bodohnya mereka. Karena biasanya orang kalau masih punya hati, itu mereka pada saat diskusi bilang, ya, kalau perkataan Anda benar, ya udah saya terima, ya kan? Kalau ini benar dari Tuhanmu, turunkan hujan batu kepada kami. Nggak masuk akal. Ya. Makanya di awal surat Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara ciri Allah membenci kepada seseorang adalah penolakan dia itu, menjadikan dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nolak, kita susah sekali untuk mendapatkan nasihat dari orang, nasihat dari teman, ya. Kemarin ketika di Vegas saya bikin pesantren kilat buat anak-anak, saya bikin game Islami. Saya bikin game tapi yang Islami. Jadi anak-anak itu dibagi dua kelompok, ya. Salah satu dari kelompok ini matanya ditutup, Pak. Ya. Kemudian yang kelompoknya itu diminta untuk mengarahkan anak ini yang ditutup matanya itu. Kelompok yang kedua itu kebalikannya. Justru diminta untuk agar jangan sampai ketemu sama sasaran. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kan matanya ditutup, yang teman-temannya bilang kanan kiri, oke? Ya. Sasarannya misalnya di depan. Nah, yang sebelah sini itu justru diminta untuk membisikkan ataupun meneriaki jalan yang bukan menuju ke sana. Selesai, saya bilang apa pelajaran yang diambil? Ya. Ada yang komentar, we don't know, kita nggak tahu siapa teman kami. Oke. Saya hanya mengatakan, terkadang teman baik itu kata-katanya kok begitu menyakitkan buat kita. Tapi terkadang orang-orang yang nggak baik itu bisa lembut benar ketika mengajak maksiat. Cobain pelan-pelan. Sekenyot dua kenyot. Satu sloki dua sloki. Dulu saya lagi kecil belum ada zamannya narkoba, baru model zamannya Cimeng. Ya, sekenyot dua kenyot. Ya. Sekarang orang katanya udah sabu-sabu, dulu masih BK, Pak ya. Saya tinggal daerah Mardani itu, yang daerah Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang bisikan-bisikan orang-orang yang tidak baik itu kok terasa begitu menghanyutkan. Begitu juga bisikan setan. Tapi jangan salahin setan, emang dasar setan ya. Setan lo salahin, kan ibaratnya begitu. Ya. Emang dasar kalau setan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang begitu. Teman yang ngasih nasihat bener, itu rasa-rasanya kok, wah dia nggak pro sama kita. Ya. Tapi ternyata kawan yang justru tidak baik, itu kadang kata-katanya halus, lembut. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tanda Allah Subhanahu wa taala itu benci dengan kita, maka waliyadzubillah, kita tidak dibukakan pintu untuk berpikir jernih. Ya. Makanya, ya, sholat 5 waktu itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berkontemplasi. Bagaikan kereta yang menuju kepada keridhaan Allah, kita punya halte-halte, kita punya stasiun-stasiun untuk sejenak kita merenung. Oh iya, ya, teman saya itu tuh, ya, walaupun kata-katanya kok kayaknya tidak sesuai dengan nafsu kita, tapi itu yang benar. Ya, jadi itu diantara tandanya. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, wasilah apa saja agar doa kita ini dikabul. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan wasilah ini, ya, Nabi SAW bercerita
Dulu pernah ada 3 orang yang mereka ketika berjalan dan masuk ke dalam gua, lalu kemudian pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Maka masing-masing kemudian mengatakan agar diri kita menyebutkan, ya, apa-apa amal yang pernah kita lakukan yang paling pamungkas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang mengatakan, saya punya orang tua, setiap kali saya pulang kerja itu saya membawa susu, atau dalam riwayat lain pokoknya makanan. Dan sebelum saya berikan kepada istri dan anak saya mintakan agar orang tua saya memakan terlebih dahulu. Sampai suatu hari ternyata saya pulang, orang tua saya sudah tertidur. Istri dan anak saya minta agar mereka memakannya, namun saya tolak. Sampai keesok pagiannya, saya persilakan orang tua saya memakan terlebih dahulu. Ya Allah, jika ini aku lakukan karenamu dan kau terima, geserlah batu ini. Maka batu itu bergeser namun hanya sedikit. Yang kedua mengatakan, ya Allah, aku adalah orang kaya. Aku suka kepada seorang wanita, dan suatu hari wanita itu datang kepadaku untuk meminjam uang karena butuh. Maka aku mensyaratkan dia boleh aku berikan uang sampai aku kemudian berzina dengannya. Pada saat sudah berdua, pada saat aku sudah bisa melakukan apa yang aku inginkan, wanita itu kemudian berkata, tidakkah engkau takut karena Allah? Maka laki-laki ini mengatakan, aku tinggalkan dia dan aku jadikan hartaku itu sedekah. Jadi artinya nggak jadi dipinjemin. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku lakukan itu karenamu dan kau terima, geserlah batu ini. Digeser. Yang ketiga, ya Allah, aku dulu punya karyawan, dan semua gaji karyawanku sudah aku bagi. Ternyata dia sebelum mendapatkan haknya, dia sudah pergi. Maka harta itu aku jaga, aku belikan, jadi dibeliin kambing, sapi. Sampai suatu hari setelah berbulan-bulan dia datang, bertahun-tahun dia datang kembali dan bertanya, mana gajiku yang dulu? Maka aku tunjukkan di padang, artinya di tanah datar, itu sudah berbentuk menjadi kambing, menjadi sapi yang begitu banyaknya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pegawainya itu mengambil semua kambing dan sapi yang ditunjukkan. Jadi bukan hanya sekedar harga daripada gajinya, tapi memang maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang ini kau terima, geserlah daripada batu ini. Maka terbukalah. Demikian para ulama mengatakan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di antara tawassul, di antara wasilah, di antara perantara doa yang memungkinkan untuk lebih dikabulkan doa kita adalah tawassul dengan amal soleh. Jadi kita melakukan amal soleh. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah hamba engkau jaga anak cucu saya. Dengan sedekah hamba mudah-mudahan engkau jaga suami hamba. Jadi bisa. Jadi itu diantara wasilah yang dibolehkan, dan Allah Subhanahu wa taala semakin kabulkan doa kita. Wasilah yang kedua adalah kita boleh memintakan doa dari orang soleh yang masih hidup. Seperti yang dilakukan oleh ibunda dari Anas bin Malik, datang kepada Nabi SAW dan minta didoakan anaknya. Kata Nabi SAW, ya Allah, berkahilah dia untuk umur dan keturunannya. Makanya umur Anas bin Malik itu adalah paling panjang di antara sahabat yang lain. Itulah wasilah, artinya perantara yang bisa kita lakukan agar doa kita semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan amal soleh, yang kedua adalah dengan perantaraan dari orang soleh namun yang masih hidup. Demikian, wallahu alam. Masa mau nanya lagi? Pak, luar biasa. Doa aja. Alhamdulillah kita sudah ikut 2 sesi ini yang luar biasa menurut saya. Benar luar biasa, insya Allah jadi bekal kita untuk puasa dan akan menghasilkan yang jadi orang yang bertakwa sesuai pada anjuran puasa kita di surat Al-Baqarah ayat 183. Amin. Insya Allah. Insya Allah siapa teman-teman yang mau ikut lagi, Bapak Ustadz ini masih ada di
Seattle dan sekitarnya, Gefret. Dan tiap hari itu tiap setelah maghrib, sebelum maghrib jam setengah 8, jam 8 setengah 8 datang maksudnya. Di jam 8 dimulai TED. Itu di Masjid Efret. Besok. Mungkin Senin insya Allah, Senin. oh, besok nggak ada? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Besok libur. Mau lihat kota dulu? Oh, ya. Ya memang perlu libur, Pak. Mumpung udaranya bagus. Iya, baik. Alhamdulillah ini nikmatnya luar biasa. Betul, Masya Allah. Saya rasa nggak ada yang bertanya lagi ya. Kalau bertanya nanti, loh, jangan. Enggak usah. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustadz cerita bahwa Pak Ustadz waktu di Las Vegas bikin acara pesantren kilat ya Pak untuk anak aja. Mumpung Pak Ustadz ada di sini, gimana kalau kita maksimalkan untuk pengajian anak-anak remajanya dengan ngadain pesantren kilat itu? Sudah nanya besok, Udah Senin sama Selasa. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Senin sama Selasa pagi insya Allah. Makanya ngikuti acara gitu. Saya bagiannya nih Ya, hanya datang gitu aja. Cuma baca di email gitu ya. Baca. Gitu. Pak, memang ini luar biasa Pak. Alhamdulillah. Insya Allah kita dapat bekal Alhamdulillah. dari Bapak atas kehadirannya. Padahal cuma 3 jam di sini Pak. Apalagi ya sampai ikut 7 jam tiap hari. Masya Allah. Saya rasa itu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Sekali lagi. Amin. Dan sekali lagi buat Pak Budi dan keluarga yang mau meninggalkan Indonesia harus mikir-mikir lagi. Meninggalkan Seattle. Ya meninggalkan Indonesia Pak jadi bisa. Sampai gitu. Harap mikir-mikir lagi. Katanya ditunda lagi ya. Padahal kan mestinya besok ini bilang. Tunda tanggal Rabu, tapi tunda lagi ya. Pak Cip, Ya. tutup doa. Ya. Nah, yang terakhir kami mohon Pak Ustadz untuk menutup dengan doa karena saya rasa seperti yang Pak Ustadz tadi wasilah itu memang paling tepat Ustadz yang menyampaikan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak Ibu berada di sini, tapi saya rasa banyak juga yang berniat safar, dan safar salah satu kondisi yang Allah kabulkan doa kita, ya. Mari kita mulai dengan mengucapkan istighfar. Mungkin dalam canda kita, dalam kata-kata kita banyak yang terpeleset dan Allah tidak ridhoi kata-kata itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai dari ibu bapak kita, anak-anak kita, dan pasangan hidup kita. Kita sertakan mereka dalam doa kita, dan saya memohon ketulusan yang sesungguhnya agar Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan malaikat dan mengaminkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ya Allah, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengabulkan doa seorang hamba. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dengan menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, Al-Fardus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini duduk bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang Kau beri kepada kami. Kau berikan kesempatan kami bernafas, detak jantung kami, aliran darah kami. Allahumma ya Allah, Kau berikan kami nikmat iman dan Islam. Kau berikan kami nikmat persaudaraan. Kau limpahkan kami dengan rezeki. Allahumma ya Allah,
Kami mengakui tiada sekecil apapun nikmat yang kami rasa atau yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami, melainkan seluruhnya darimu ya Allah. Bagimulah segala puji dan kesyukuran. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini juga memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah lalu yang kami lakukan, dosa yang saat ini kami lakukan, dosa yang kami lakukan ketika kami beramai-ramai, dosa yang kami lakukan ketika kami sendirian, atau bahkan dosa yang hanya Engkau dan kami saja yang tahu. Allahumma ya Allah, ampunilah mata kami yang masih berat untuk meneteskan airnya. Padahal Rasul-Mu bersabda, dua mata yang akan terjaga dari siksa api neraka, mata yang terjaga karena jihad di jalan-Mu, dan mata yang menangis karena takut kepadamu. Allahumma ya Allah, ampunilah mata kami yang terkadang tidak memandang iba kepada orang-orang miskin di antara kami. Ampuni mata kami yang tidak memandang hormat kepada orang yang lebih tua dari kami, yang tidak memandang sayang kepada orang yang lebih muda dari kami. Ampuni mata kami ya Allah, yang masih berat untuk membaca firman-firman-Mu. Allahumma ya Allah, ampuni lisan kami yang masih sering menyakiti hati saudara-saudari kami. Ampuni lisan kami yang jarang mendoakan ibu dan bapak kami, padahal doa mereka senantiasa hadir dalam munajat mereka untuk kami. Ampuni lisan kami yang jarang menyisipkan doa buat mereka. Allahumma ya Allah, ampunilah tangan kami yang kurang merasakan kehangatan persaudaraan ketika kami berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang masih berat berbagi dengan orang-orang miskin, berbagi dengan anak-anak yatim, padahal sebenarnya mudah bagimu menjadikan keyatiman itu kepada anak atau cucu kami, padahal mereka juga berhak mendapatkan pendidikan seperti anak dan cucu kami, padahal mereka juga berhak mendapatkan makanan seperti anak dan cucu kami. Allahumma ya Allah, ampunilah kaki kami yang terkadang berat bersilaturahim ke rumah saudara-saudari kami, yang terkadang berat mengunjungi makam ibu bapak kami, yang terkadang berat untuk menyambangi rumah kecil kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kami badan yang ringan buat beribadah. Berikanlah kami mata yang selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Berikanlah kami lisan yang selalu basah untuk berzikir. Allahumma ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Jadikanlah akhir ucapan kami di dunia ini adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami rizki yang penuh keberkahan. Cukupkan yang halal ya Allah, jauhkan yang haram, jauhkan sejauh-jauhnya dari rumah kami. Lalu jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ya Allah, ringankanlah kami ketika sakaratul maut. Apa yang terjadi ketika kami sudah terbujur kaku ya Allah? Tidak bermanfaat lagi apa yang kami kumpulkan selama ini. Kami hanya ditangisi oleh sanak famili kami. Apa jadinya ketika kami sudah menghembuskan nafas yang terakhir? Tidak bermanfaat lagi baju-baju mahal yang kami miliki. Kemudian kami mulai dikafani ya Allah. Kami mulai dibawa ke dalam kubur. Gelap. Kemana rumah-rumah indah kami itu ya Allah? Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat-malaikat-Mu di alam kubur. Allahumma ya Allah, bangkitkanlah kami di bawah panji Nabi-Mu Muhammad SAW. Ringankanlah kami ketika hisab. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, di kesempatan yang mulia ini kami mohon juga, ampuni dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana sayangnya mereka kepada kami. Restu mereka pada kami, doa mereka pada kami, sayangnya mereka pada kami.
Ampuni kami ya Allah yang belum sempat bakti pada mereka. Ampuni kami ya Allah yang sempat membuat mereka menangis. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengecewakan hati mereka. Ampuni kami yang sempat meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang sempat merasa lebih pandai karena kami berada di luar negeri dari mereka. Allahumma ya Allah, jadikan mereka bangga dengan kesolehan kami, dengan kesolehan pasangan kami, bukan dengan harta dan jabatan kami. Allahumma ya Allah, kepada ibu dan bapak kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pasangan hidup, berikanlah kami pasangan hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehat. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami ya Allah, agar kami bisa satu surga lagi dengan mereka ya Allah. Kami ingin satu surga lagi dengan mereka sebagaimana indahnya kami saat ini di dunia. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati kami yang hadir di tempat ini telah bertaut dalam cinta kepadamu. Hati kami yang hadir di tempat ini telah bertekad mengamalkan agamamu. Hati kami yang hadir di tempat ini telah berjanji mengamalkan syariat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah ikatan batin di antara kami, langgengkan tali cinta di antara kami, rukunkan hati kami, cabutlah rasa iri, dengki, dendam di antara kami. Allahumma ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan ma'rifah. Wafatkanlah kami dalam keadaan berjuang di jalan-Mu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah umur kami hingga ke bulan Ramadan. Berikanlah kami rizki untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berikanlah kami rizki untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini kami lebih banyak sedekahnya, kami lebih taat kepadamu, lebih menjaga ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya rasa kami tutup acara hari ini. Selamat siang dan sore ini. Sekali lagi ucapan banyak terima kasih.